wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, silakan ketua kelas pimpin baca doa terlebih dahulu. Siap. Siap. Kembali salam. Selamat pagi Bu Guru. Pagi. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Kita absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Rafael. Kemana Rafael? Sakit. Adela kemana? Sakit. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini berapa orang? 3. Siapa saja? Adel, Rafael, sama siapa lagi? Ali. Alinya kemana? Alinya sakit. Oke, jadi yang lain hadir ya, Nak? Oke. Silakan berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Sudah siap untuk belajar? Sudah. Hari ini mata pelajaran apa? Coding. Masih ingat minggu lalu kita mempelajari coding tentang apa? Plak dan unplug, ya kan? Sudah masih ingat? Masih. Kita kemarin juga sudah membuat apa kemarin? Forecast. Nah, masih ingat forecastnya? Masih. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran coding kita. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran coding, Ibu tanya, apa sih itu coding? Yuk. Kegiatan menulis baris-baris kode dari satu bahasa pemrograman. Oke, coding adalah menulis sebuah pemrograman. Coding, di mana coding itu dia memiliki kemampuan, tapi kemampuan itu lebih sempurna kemampuan manusia daripada kemampuan si coding itu sendiri. Oke, pelajari tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Apa sih itu konsep dasar kecerdasan artifisial? Nah, yang pertama yang kita pelajari hari ini yaitu tentang definisi kecerdasan artifisial.
karakteristik kecerdasan artifisial, mesin cerdas versi mesin non cerdas. Jadi hari ini kita mempelajari tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Apa aja sih mesin cerdas itu dan apa aja mesin non cerdas itu? Nah, setelah kita mempelajari itu, kita mempelajari tentang macam-macam kecerdasan dan cara kerja kecerdasan artifisial atau yang sering kita sebut dengan kata KA, atau kalau bahasa kalian sehari-hari yaitu coding, ya kan? Nah, selanjutnya yaitu kita mempelajari tentang limitation kecerdasan artifisial. Selanjutnya etika kecerdasan artifisial. Etikanya apa saja? Alasan penting kecerdasan artifisial yaitu menjadi bagian penting dalam kehidupan pada abad 21, yang mana sekarang kita itu sudah masuk dalam abad 21 dan kita harus tahu tentang apa itu kecerdasan artifisial. Apa sih itu manfaatnya teknologi? Anak-anak tahu enggak apa manfaatnya teknologi? Ada yang tahu? Manfaatnya teknologi, contohnya HP. Siapa yang punya HP di sini? Nah, hampir rata punya HP. HP itu bisa digunakan untuk apa aja? Berkomunikasi, apalagi? Mencari informasi, apalagi? Menelpon. Ada nggak yang biasanya telepon pakai HP? Ada. Nah, salah satu teknologi yang sekarang lagi berkembang dan yang sering kalian pegang salah satunya yaitu HP. Oke. Lanjut, prinsip-prinsip penting dalam penggunaan KA secara bertanggung jawab. Nah, kita menggunakan HP, salah satunya tadi ya, HP harus bertanggung jawab. HP itu digunakan untuk hal yang penting, jangan digunakan hal yang tidak penting. Contohnya hal yang tidak penting itu apa? Main games. Apalagi? Menonton hal-hal yang tidak berguna, ya. Jadi kita tidak boleh menonton hal-hal yang tidak berguna. Kalau bisa kita menonton itu hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, selanjutnya konsep dasar kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA pertama kali digunakan dalam lokakarya. Jadi pertama kali KA itu digunakan pada saat lokakarya di Darmax Challenge pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu adalah rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas. Nah, berarti KA itu bukan hanya sekarang saja, zaman dulu juga sudah ada KA, tetapi kecerdasan artifisial pada saat itu belum terlalu populer, tidak seperti zaman sekarang. Oke, secara sederhana KA, apa sih itu KA? KA adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas selalu diperintah oleh manusia secara langsung. Jadi teknologi itu dia tidak bisa bekerja sendiri, tapi dia juga harus diperintah dulu oleh manusia. Contohnya kita kemarin sudah pernah membuat sebuah robot. Robot apa kemarin? Robot Budi. Robot Budi ngapain kemarin? Membersihkan kelas. Nah, kita sudah mencoba tentang robot Budi. Oke, lanjut. Nah, kecerdasan artifisial di sini KA belajar dari data. Jadi KA
itu dia bisa bekerja kalau manusia memberikan data terlebih dahulu. Contohnya kalau kita menggunakan apa biasanya aplikasi yang kalian pakai? Google. Apalagi selain Google? Cici. Nah, yang lagi booming sekarang adalah Cici. Kalau kita menggunakan Cici, kalau perintah kita tidak lengkap, otomatis si Cici aplikasi dia tidak akan memberikan jawaban yang benar. Oke. Jadi, kecerdasan artifisial itu tidak selalu dia itu benar. Dia itu bekerja menggunakan data atau perintah manusia. Nah, selanjutnya KA bekerja berdasarkan algoritma dalam model prediktif, yang mana KA bekerja dengan aturan dan langkah-langkah matematis yang disebut algoritma. Dengan algoritma, KA bisa memprediksi sesuatu sebelum terjadi berdasarkan pola data yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya dengan cara KA bisa berubah dan menyesuaikan diri berdasarkan pengalaman. Jadi kalau dia tidak ada pengalamannya, dia tidak akan bekerja dengan sempurna, tidak akan bekerja dengan baik. Nah, KA juga mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. KA tidak hanya memiliki data, tetapi juga bisa menemukan pola yang tidak terlihat oleh manusia. Dari pola-pola ini KA bisa membantu mengambil keputusan secara otomatis. Contohnya yaitu aplikasi sosmed. Kalian pernah enggak lihat aplikasi sosmed? Pernah menggunakan tidak? Pernah. Contohnya apa aplikasi sosmed? TikTok. Nah, anak Instagram apalagi? Facebook, YouTube, dan masih banyak yang lainnya ya. Jadi itu adalah salah satu aplikasi sosmed di mana biasanya di situ dengan foto aplikasi perbankan dapat mendeteksi penipuan. Nah, zaman sekarang dengan kecanggihan zaman sekarang banyak mulai penipu-penipu itu beredar melalui dunia online. Nah, konsep dasar kecerdasan artifisial. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan KA bukan hanya sekedar program komputer biasa, namun KA memiliki kemampuan penuh untuk belajar, beradaptasi, mengenal pola dan membuat keputusan secara otomatis. Semakin banyak data yang diperoleh, semakin cerdas dan akurat KA dalam memberikan solusi. Nah, dalam tabel 1.2 yaitu tentang perbandingan KA dan kecerdasan manusia. KA tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. KA belajar dari data dan program yang diberikan. KA hanya memiliki hal yang ada dalam datanya saja. Hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Itu adalah KA. Sedangkan kecerdasan manusia itu bisa berpikir. Manusia memiliki perasaan. Kalau KA tadi tidak memiliki perasaan. Serta kalau manusia dia bisa beraktivitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Kalau KA dia tidak bisa menciptakan ide baru, dia hanya mengelola data atau sumber yang sudah ada. Kecerdasan manusia yang lainnya yaitu manusia bisa belajar lebih banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Sedangkan KA dia hanya melalui data dan
program yang dia dapat. Manusia kecerdasannya bisa memahami teks dengan luas, sedangkan KA dia hanya apa? Dia hanya mengelola data. Kalau manusia bisa membuat keputusan, kalau KA bisa membuat keputusan atau tidak? Tidak. KA membuat keputusan melalui data. Oke. Nah, ini. Di sini kita mulai memasuki mesin cerdas dan non cerdas. Coba anak-anak tahu enggak kira-kira mesin cerdas itu contohnya seperti apa? Ayo, ada yang tahu? HP termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Mesin cerdas. Kalau kalkulator mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Oke, sekarang kita lihat. Di tabel 1.3 perbandingan mesin cerdas dan non cerdas. Apa aja sih perbandingannya? Cara kerjanya mesin cerdas, dia bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan kalau mesin non cerdas hanya bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah diprogramkan. Adaptasinya kalau mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Jadi dia hanya cukup satu kali diperintah, tidak harus diperintah berulang-ulang. Sedangkan mesin non cerdas itu tidak bisa menyesuaikan diri, dia harus selalu disuruh dan disuruh. Itu kalau mesin non cerdas. Pengambilan keputusan, kalau mesin cerdas dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan mesin yang non cerdas dia memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya. Contohnya 5 ditambah 5 harus ditekan dulu, 5 ditambah 5 baru ditekan tanda sama dengan, baru dia akan menghasilkan hasilnya. Cerdas. Mesin cerdas yang menggunakan teknologi KA. Asisten virtual. Contohnya seperti Google Assistant atau Spreadsheet. Nah, nanti kita belajar lebih dalam lagi tentang Spreadsheet ya. Oke, selanjutnya yaitu KA Chatbot. Kita biasanya pakai apa tadi, aplikasi apa? Cici. Nah, kita menggunakan aplikasi Cici. Kita bilang di situ, Cici, tolong ubah mukanya Ghazali biar menjadi tambah ganteng. Dengan komposisinya seperti ini, proporsinya seperti ini. Dengan sendirinya Cici akan bekerja. Nongollah mukanya si Ghazali yang ganteng. Nah, itu contohnya. Yang seterusnya yaitu contohnya gambar. Ini gambar apa? Mobil. Nah, mobil otonom. Sekarang itu ada mobil yang menggunakan kecerdasan KA. Dia tanpa ada supir. Dia hanya diperintah, mobil belok kanan, dia akan belok kanan. Mobil belok kiri, dia akan belok kiri. Jadi tanpa adanya supir, kita hanya di belakang tanpa mengemudi, dia akan jalan sendiri. Mobil berhenti, dia akan berhenti. Mobil silakan jalan, dia akan jalan. Dan sekarang mobil-mobil itu sudah mulai dia tidak menggunakan kunci, dia hanya menggunakan perintah atau bisa menggunakan dengan suhu badan kita. Hanya kita tempel saja, dia akan terbuka dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu contoh mesin non cerdas. Nah, contoh mesin non cerdas di sini ada apa ini? Ini gambar apa? Gambar kalkulator. Kalkulator itu termasuk mesin tidak cerdas. Kenapa dia dibilang mesin tidak cerdas? Karena kalkulator masih harus membutuhkan perintah 5 ditambah 5. Masih harus kita pencet-pencet, ya kan? Nah,
Contoh selanjutnya yaitu mesin cuci. Ada nggak mesin cuci di rumah? Ada. Kalau mau nyuci diapain mesin cucinya? Dipencet dulu, ya kan? Dipencet dulu untuk menyuci dulu. Nanti habis itu kita pencet lagi untuk membersihkan. Setelah untuk membersihkan baru kita pencet lagi untuk pengering. Nah, setelah itu ada gambar apa ini? Remote. Nah, remote juga kalau kita mau nonton televisi untuk pindah dari channel TV yang satu ke channel yang lainnya harus masih dipencet. Jadi ini adalah contoh-contoh dari mesin non cerdas. Nah, dari sini anak-anak ibu ada pertanyaan? Tidak. Sudah jelas? Sudah. Coba sekarang ibu tanya sama Ghazali. Ghazali, mesin non cerdas tadi contohnya apa Ghazali? Remote, apa lagi? Mesin cuci, apa lagi? Kalkulator, apa lagi? Coba sekarang kalian lihat. Di dekat kita nih ada mesin cerdas tidak? Ada. Apa? Televisi. Televisi dia termasuk mesin cerdas tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena dia harus dipencet dulu, ya kan? Dia harus dipencet dulu baru dia mau berpindah. Nah, macam-macam kecerdasan artifisial di sini ada 4. Yang pertama yaitu natural language, yang mana KA bisa memahami dan menghasilkan teks seperti manusia. Fungsinya yaitu digunakan dalam menerjemahan otomatis, chat box, dan analisis dokumen. Contohnya di situ ada AI yang dapat menuliskan teks dari suara manusia. Contohnya kalau kita pakai aplikasi apa? WA. Pernah pakai aplikasi WA yang dengan menekan mikrofonnya kita hanya ngomong aja dia nongol tulisannya sendiri. Siapa yang pernah melakukan itu? Oke, jadi sekarang tidak repot-repot, tidak capek-capek kita mengetik pakai tangan. Tinggal kita klik aja bentuk mikrofon, di situ kita ngomong, dia akan keluar sendiri teksnya. Setelah itu baru kita kirim. Sudah enak kan sekarang? Iya. Oke. Yang kedua yaitu pengenalan suara. Nah, penjelasannya yaitu PLP diterapkan pada kata yang diucapkan, termasuk ponsel. Nah, itu tadi. Contohnya WA tadi ya, menggunakan mikrofon, menggunakan suara. Fungsinya yaitu digunakan dalam asisten virtual dan chatbot yang menerima perintah suara. Contohnya di sini yaitu Alibaba Card. Di situ ada aplikasi yang namanya Alibaba Card yang memiliki teknologi pengenalan suara canggih. Jadi dia hanya mendengarkan suara saja, dia sudah bisa menjalankan perintah dari suara kita. Selanjutnya yaitu pengenalan pemrosesan gambar. Nah, contohnya itu tadi. Kepada si Cici, tolong gambarkan mukanya Ghazali yang ganteng. Nah, dia menggunakan apa? Jadi dia proporsinya seperti apa, komposisinya seperti apa. Kita perintah aja, dia akan nongol sendiri mukanya Ghazali sesuai dengan apa yang kita perintahkan kepada aplikasinya. Oke, yang terakhir yaitu agen otonom, yang mana KA bisa bekerja sendiri tanpa perlu dikendalikan oleh manusia. Fungsinya yaitu mencakup teknologi KA yang biasanya digunakan kendaraan pintar atau robot rumah. Robotnya disuruh membersihkan rumah. Seperti kemarin robot Budi. Oke. Nah, misalnya contohnya yaitu mobil Tesla yang bisa parkir sendiri. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, jadi pelajaran kita hari ini untuk penjelasannya ada yang masih perlu ditanyakan?
Tidak. Sudah jelas? Sudah. Sekarang kita akan melakukan seperti biasa apa yang kita lakukan? Oke, mengerjakan soal. Ibu di sini memiliki gambar mesin cerdas dan non cerdas. Jadi anak-anak di sini kita bekerja kelompok, ya. Kita bekerja kelompok. Mana menurut kalian di sini mana yang mesin cerdas dan mana mesin yang non cerdas? Kalian kumpulkan. Ini silakan nanti kalian gunting dan kalian tempel. Baru kalian kasih penjelasan. Dan jangan lupa tulis nama kelompoknya, kalian kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja ditulis, ya. Paham tidak? Paham. Lanjut kerja atau masih ada yang perlu ditanyakan? Lanjut kerja, oke. Silakan ketua kelompoknya dipimpin ya. Jadi hasil tugasnya boleh langsung ditempel di sini, tulis nama kelompoknya di sini. Ya, digunting lalu ditempel ya. Oke, sebentar. Oke, silakan. Silakan bekerja sama dan silakan untuk berdiskusi ya. Di sini. Iya, nanti ini digunting. Nggak usah, langsung digunting, nanti penjelasannya taruh di sini. Ya. Ditulis dulu nama kelompoknya, kelompok berapa? Nanti bertutup aja. Ya, tulis namanya, kelompoknya. Setelah itu silakan dipotong. Jadi ada yang bagian motong, ada yang nulis. Ayo bekerja semuanya ya. Ada guntingnya kan? Rizky, silakan buka. Oke, jadi ada yang gunting, ada yang bagian gunting, ada yang bagian nulis, ya. Ayo. Baru ada yang mendeskripsikan. Oh, ini adalah mesin cerdas. Kegunaannya buat apa? Itu dijelaskan ya, Oke. Kelompok 1 bagaimana? Aman? Aman. Ada pertanyaan? Apanya? Enggak, tabelnya nggak usah digunting. Jadi langsung ditulisnya di situ namanya. Ditulis kelompok berapa dulu, baru nama anggotanya siapa aja, baru di sini mesin cerdas, mesin non cerdas, ya kan? Oh, tabel gitu. Nggak usah pakai tabel juga nggak apa-apa, mau dipakai tabel juga nggak apa-apa. Nah, baru nanti ditempel nih, ini mesin, ini apa ini? Ini apa namanya? Mesin cuci. Mesin cuci, gunanya mesin cuci adalah untuk, nah, dideskripsikan, dijelaskan. Tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, 4, tabuk 5,
Oke, tepuk diam. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Silakan untuk ketua kelompoknya untuk mempresentasikan. Selamat pagi teman-teman. Saya Mela dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami di kelompok 3 tentang teknologi cerdas dan non cerdas. Yang pertama ada teknologi cerdas yaitu CCTV. CCTV adalah mesin cerdas yang tidak diperintah untuk memantau sesuatu. Jadi otomatis tinggal ditekan terus bisa memerintah memantau sesuatu. Terus ada pembersih lantai otomatis. Pembersih lantai otomatis dengan hanya Nama saya Bella. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, kalkulator. Ini adalah barang tidak cerdas karena ini dipencet dulu. Yang kedua, proyektor adalah barang tidak cerdas karena ini dipencet dulu baru menyala. Oke, silakan kelompok 2 dipresentasikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita dari kelompok 2 dengan nama anggota Brigita, Guandi, Arjuna, Delon, Asifa, Ayana, Aisyah, dan Berlian. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang mesin non cerdas dan mesin cerdas. Jadi yang pertama-tama adalah mesin non cerdas. Nah, jadi mesin non cerdas ada kalkulator. Kegunaannya untuk menghitung jumlah angka, contohnya menghitung perkalian, pembagian, dan pengurangan. Penjelasannya, kalkulator disebut mesin non cerdas karena ia masih membutuhkan bantuan manusia. Seperti contohnya 5 ditambah 5, kita harus menekan 5, kemudian menekan angka tambah, lalu kita menekan angka 5 lagi, kemudian kita menekan sama dengan, lalu keluarlah hasilnya. Kemudian ada CCTV. Kegunaannya untuk merekam kejadian-kejadian yang tidak dilihat manusia. Contohnya merekam pencuri. Penjelasannya, ini disebut sebagai mesin cerdas karena dapat merekam sesuatu kejadian. Kemudian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, sudah melakukan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 semuanya sudah melakukan presentasi. Oke, dari sini apakah anak-anakku semua sudah paham apa yang dimaksud dengan mesin cerdas dan mesin non cerdas? Sudah. Contohnya mesin cerdas tadi apa saja? Apa lagi? Apa? Handphone atau HP, apa lagi? Apa? Timbangan, apa lagi? Vakum otomatis. Itu termasuk contoh-contoh dari teknologi cerdas. Kalau yang non cerdas contohnya apa? Kalkulator. Kenapa kalkulator dibilang mesin tidak cerdas? Karena dia masih membutuhkan bantuan manusia. Apalagi contoh non cerdas? Vacuum cleaner. Kenapa vacuum cleaner dibilang mesin non cerdas? Karena masih harus dijalankan oleh manusia. Oke anak-anak ibu, jadi dari contoh-contoh itu tadi kita sudah bisa membedakan dalam kehidupan sehari-hari manakah itu
alat yang bisa dibilang cerdas dan mana yang dibilang non cerdas. Oke, dari hari ini materi yang sudah kita pelajari, apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Sudah jelas semuanya? Sudah. Ibu bertanya lagi, apa hari ini yang sudah kita pelajari? Coding tentang apa? Iya, kecerdasan artifisial tentang apa? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Teknologi cerdas dan non cerdas. Apa itu teknologi cerdas? Teknologi yang tidak memerlukan bantuan manusia. Kalau teknologi non cerdas? Oke, teknologi yang masih memerlukan bantuan manusia. Masih ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Sudah paham semua? Alhamdulillah, berarti materi hari ini sudah paham semua? Sudah. Nanti di rumah bisa dilihat ya, di rumahnya ada teknologi cerdas dan non cerdas apa saja. Nanti dilihat ya. Oke anak-anak ibu, mungkin pembelajaran coding kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum pembelajaran ini kita tutup, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siap. Siap. Beri salam. Siang. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat anak-anak ibu. Ibu akhiri pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.